mengungkapkan Redi yang tadi saya bilang, ia berupaya membuktikan bahwa teori abiogenesis ini sudah benar. Nedam melakukan percobaan dengan cara merebus air kaldu, ya kan tadi air kaldu untuk membunuh mikroorganisme dan memasukkannya dalam wadah yang ditutup rapat. Ternyata setelah berapa lama timbul mikroorganisme dalam kaldu tersebut. Yang tadi yang kedua, John Nedam dia pakai kaldu, setelah dimasak ditutup. Tahu-tahu ada belatung atau ada makhluk kayak gitu. Ya kan ini saling saling bantah-bantah nih. Unik. Nah, lanjut. Lanjut pendukung dari biogenesis, Lazarus Spallanzani, tahunnya 1729 sampai sampai dengan 1796. Seperti yang kita ketahui, teori biogenesis ini dibantah lagi itu sama si John Needham, lalu Lazarus Spallanzani melakukan sanggahan. Tujuan adalah untuk menyanggah percobaan John Needham karena sterilisasi sangat minim, seperti itu. Dia buka nih, dia buat percobaan di labu, air kaldu dipanaskan. Tadi kan John Eder pakai pakai air kaldu ya, air kaldu juga tapi ditutup. Nah, yang satu setelah dingin dia ditutup, tidak ditutup, ada mikroorganisme. Yang kedua, air kaldu dipanaskan lalu didinginkan, ditutup, tidak ada organisme, tidak ada mikroorganisme, seperti itu. Dari percobaan Lazarus Spallanzani ini menyimpulkan bahwa telur harus didahului oleh adanya kehidupan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan ome ovum ex vivo. Seperti itu. Ini membuktikan bahwa percobaan Nedam tidak benar dan ia pun mendukung teori biogenesis yang diprakarsai Redi. Seperti itu. Apakah setelah percobaan Spallanzani tersebut teori abiogenesis runtuh? Oh, belum. Untuk mengubah suatu teori yang sudah lama dianut, itu tidak mudah. Menganut paham abiogenesis masih mempertahankan teorinya dengan mengkritik percobaan Spallanzani yang menyatakan bahwa untuk timbulnya kehidupan perlu gaya hidup, ada udara, sedangkan dalam percobaan Spallanzani kaldu ditutup rapat. Seperti itu. Ditentang lagi, ya kan? Nah, muncul eh, pendukung biogenesis ketiga Louis Pasteur tahun 1822 sampai dengan 1895. Tujuan percobaannya adalah menyempurnakan percobaan Spallanzani dengan mempertahankan udara menggunakan labu leher angsa. Seperti itu. Kalau tadi kan ditutup rapat ya kan. Kalau ini udahlah nggak apa-apa buka dengan pakai labu leher angsa. Di percobaan satu, labu diletakkan secara tegak, vertikal. Adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk, tetapi mikroorganisme yang berukuran lebih besar dari partikel udara akan terhambat masuk. Hasilnya, kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Kaldu itu nggak ada mikroorganisme seperti itu. Yang kedua, labu diletakkan miring, dimiringkan dia, ya kan, biar itu air kaldu menyentuh ujung kapiler labu leher angsa terkontaminasi oleh mikroorganisme yang terdapat di udara. Kaldu menjadi keruh dan mengandung mikroorganisme seperti itu. Dari hasil percobaan Louis Pasteur dapat disimpulkan bahwa kehidupan tidak muncul pada tempat yang tidak terkontaminasi kehidupan atau lebih dikenal dengan istilah ome vivum ex vivo. Seperti itu. Pasteur berhasil meyakinkan dapat menumbangkan teori generatio spontan atau abiogenesis. Pertanyaannya, dari mana asal-usul kehidupan kalau semboyannya bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Jadi, dengan mematahkan teori generatio spontan, malah timbul pertanyaan lagi, dari mana makhluk hidup pertama kali terbentuk? Seperti itu, ya kan? Nah, makanya saya tambahkan untuk teori evolusi kimia. Pada tahun 1920, dua ilmuwan, I.O. Parin dan uh, Halden
yang bekerja terpisah berhipotesis bahwa laut yang baru terbentuk mengandung molekul-molekul sederhana yang berlimpah. Molekul-molekul sederhana tersebut selanjutnya membentuk molekul yang lebih kompleks. Mereka pun berpendapat bahwa atmosfer di bumi primitif terbentuk dari gas-gas nitrogen, uap air, metana, gas hidrogen H2, karbon monoksida CO, dan amonia NH3. Molekul yang ada di atmosfer tersebut selanjutnya akan bereaksi satu sama lain. Dengan bantuan sinar matahari dan kilatan petir membentuk molekul organik yang sederhana. Ya kan, yang seperti kita ketahui eh, kemarin dilanjutkan oleh Harold Urey. Harold Urey adalah murid Stanley Miller yang membuktikan hipotesis dari Oparin dan Haldane ini dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas seperti metan, anomia, uap air, hidrogen dalam alat yang ia rancang. Muncul nanti asam amino seperti itu. Seperti yang kita ketahui, ini bentuk dari percobaannya, air dididihkan, tempat dicampurkan gas metan, anomia, dan hidrogen. Di mana ada elektroda, api percik, pas itu pendingin, aliran air dingin, campuran molekul organik hasil percobaan, muncul asam amino. Kalau kemarin yang di teori evolusi seperti itu. Ini gambaran dari alatnya seperti itu. Dengan menggunakan aliran listrik yang menyimulasikan kilat dan cahaya matahari pada bumi primitif, urea, Miller membuktikan bahwa senyawa organik sangat mungkin terjadi secara spontan pada atmosfer bumi primitif. Miller percaya bahwa pembentukan senyawa-senyawa kompleks penyusun makhluk hidup tidaklah mudah dan memerlukan jutaan tahun untuk terjadi evolusi kimia hingga terbentuk makhluk hidup sederhana. Jadi, terbentuknya makhluk hidup tidak semudah dianut oleh abiogenesis yang spontan, melainkan melalui evolusi kimia yang memakan waktu jutaan tahun. Teori ini pun disebut teori evolusi kimia atau neoabiogenesis yang merupakan reinkarnasi dari teori biogenesis karena mempercayai makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Ini abiogenesis ya. Mempercayai makhluk hidup berasal dari benda tak hidup melalui evolusi kimia seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan lagi, sudah terjawabkah asal mula kehidupan dengan teori evolusi kimia tersebut? Jawabannya belum, bukan. Bahkan makin membingungkan para ilmuwan sendiri. Mengapa? Ternyata makhluk hidup mengandung jutaan molekul yang sangat kompleks dengan pembentukan yang tidak sederhana. Untuk membentuk satu jenis molekul protein yang ada pada tubuh makhluk hidup sekarang ini, diperlukan tahapan reaksi yang sangat kompleks dan memakan waktu yang sangat lama. Mengapa? Kalau hal tersebut terjadi secara spontan di alam saat itu, pasti sangat banyak hambatannya. Hal ini berbeda kalau pembentukan protein yang terjadi pada makhluk hidup saat ini difasilitasi oleh gen yang mengatur dan organel serta enzim yang mempercepat dan memfasilitasi reaksinya. Itu baru mengenai pembentukan molekul penyusun tubuh makhluk hidup. Kalau ternyata terjawab bagaimana terbentuknya molekul-molekul kompleks penyusun seluruh tubuh makhluk hidup, lalu bagaimana membentuk sel yang bisa hidup dan bereproduksi? Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah terbentuk organisme tingkat tinggi, bagaimana roh makhluk hidup tersebut? Sederet pertanyaan yang tidak kita dapat jawab seperti itu.
muncul teori lagi, teori panspermia. Pada semua ilmuwan sepakat mengenai teori asal mula kehidupan dengan adanya percobaan Miller. Oh tidak, seperti yang kita ketahui, pada abad ke-19, para ilmuwan antariksa menciptakan teori baru, yaitu dengan teori panspermia, yang disebut dengan teori eksogenesis atau teori kosmologi. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis ya, dan mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana saja yang lingkungannya memungkinkan. Jadi asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori ini berhipotesis bahwa organisme mikroskopik datang dari luar angkasa, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Seperti yang kita ketahui, bumi ini sering dihujani meteorit dari luar angkasa yang memungkinkan membawa benih kehidupan, makhluk hidup mikroskopik yang kemudian dapat berkembang dan berevolusi di muka bumi. Ini gambaran dari teori panspermia. Saya lanjut, Pak. Di mana yang tadi ada asam amino segala macam sudah ada di angkasa ini sebenarnya, ke bawah sama meteor seperti itu. Kalau teori panspermia ini, sesungguhnya teori ini sangat secara tidak langsung mendukung teori biogenesis. Namun teori ini belum mampu menjawab bagaimana benih tersebut terjadi dan dari mana asalnya. Apakah melalui evolusi kimia seperti yang telah dikemukakan oleh Oparin dan kawan-kawan, melalui penciptaan. Kalau dicermati, perkembangan teori asal mula kehidupan ini oleh para ilmuwan dari dulu sampai sekarang sangat membingungkan. Tarik-menarik antara teori abiogenesis dan biogenesis terus terjadi. Semakin manusia berpikir, semakin sukar menemukan rahasia kehidupan. Hal ini terjadi karena ilmu manusia sangat terbatas untuk menelaah rahasia alam. Selanjutnya kita lanjut ke teori penciptaan. Ini memang tidak perlu dibahas lah, karena memang sudah sering kita dengar. Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, ternyata mereka masih kebingungan dan masih berpikir keras untuk menelaah rahasia alam tersebut. Akhirnya beberapa ilmuwan memilih kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama dan kitab-kitab yang dianutnya. Kebanyakan agama, khususnya agama Samawi, percaya bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Tuhan. Memang teori ciptaan ini sukar dibuktikan dengan akal manusia karena mendatangkan bukan dari hasil percobaan, melainkan hasil telaan ilmu dan keyakinan. Berdasarkan kitab Bible, kaum Nasrani percaya bahwa bumi diciptakan dalam 6 hari. Tumbuhan diciptakan di hari ketiga. Ikan dan unggas pada hari kelima. Serta yang lainnya pada hari keenam. Sejalan dengan umat Kristen, umat Islam pun percaya bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Tuhan. Untuk lebih jelasnya lagi, coba Anda cermati firman Allah berikut, itu bahwa langit dan bumi disatukan, kemudian mereka kami pisahkan dan kami menjadikan setiap yang hidup dari air. Bukan QS, bukan Quraisy Shihab, nggak tahu itu. QS 2130. Penganut agama Hindu juga percaya bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan, seperti itu. Ini teori penciptaan. Itulah teori penciptaan yang bersumber dari agama yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan, bukan hasil pemikiran dari manusia. Manusia boleh tidak percaya dengan teori penciptaan, namun kalau kita renungkan, ternyata kita sendiri tidak tahu bagaimana kita dihidupkan dan bagaimana kita dimatikan. Semua itu rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Rangkumannya adalah kajian tentang
kehidupan hingga saat ini menjadi trending topik, topik penting para ilmuwan yang mencari kebenaran lewat filsafat ilmu. Sejak zaman Aristoteles hingga saat ini, hal tersebut masih menjadi kajian teori yang tak berujung. Aristoteles mengemukakan teori abiogenesis, generatio spontan, yang berpendapat ini bertahan hingga dia bertahan sampai 19 abad. Teori abiogenesis ini mulai ditentang dengan adanya percobaan dari Francesco Redi yang diperkuat oleh Lazarus Spallanzani, lalu Louis Pasteur memunculkan teori baru yang disebut biogenesis. Kemudian teori biogenesis berhasil mematahkan teori abiogenesis. Muncul teori baru tentang asal mula kehidupan, dikenal dengan teori evolusi kimia. Teori ini dan Haldane tentang adanya molekul-molekul sederhana pada permukaan bumi primitif sebagai hasil reaksi gas-gas atmosfer saat itu, uap air, nitrogen, hidrogen, metan, anomia, dan karbon monoksida. Dengan bantuan sinar matahari, sinar kosmik, dan kilatan petir. Selanjutnya, teori penciptaan juga sangat lama, karena di awal teori penciptaan sampai saat ini juga dipercaya, tapi abiogenesis itu sudah dicoba dibuktikan oleh 18 abad, 19 abad ini sangat luar biasa. Tapi kan tetap ilmu pengetahuan tanpa percobaan, tanpa metode ilmiah, bukan ilmu pengetahuan, itu hanya hanya ilmu-ilmu sampingan kayak gitu. Memang belum saatnya, belum mungkin otak manusia belum, akal budi manusia belum sampai untuk tahu asal mula kehidupan itu sendiri gitu. Kalau disangkut pautin ya bisa jadi ya dari teori abiogenesis ini sendiri maupun teori yang dari eh, yang telah ada dari biogenesis. Karena mungkin ada telur-telurnya yang telur-telur ikan nyangkut ke bawah banjir ya kan gitu mau, atau rumuswari function di rumah kan nggak tahu gitu mau. Nah, mungkin biar lebih menarik. Ya, Nah, kalau Romo Rafian sendiri itu penganut yang mana? Saya penganutnya nggak ada, kita tengah-tengah. Datang lihat buktikan. Hipasiko. begitu. Karena kalau dari teori ini Saya sih ya lebih cenderung saya kepada cenderung abiogenesis kepada gitu ya, bagaimana biogenesis. makhluk yang ada di dunia ini terbentuk begitu. Kalau saya Suaranya Romo Norman. Belum dibuka mic-nya. Hah? Belum dibuka mic-nya. Bukanya. Ya, Oh. Hmm. Iya nih tanah tuh muncul cacing. iya, jadi kalau saya sendiri lebih cenderung terhadap abiogenesis gitu ya, terutama dengan neo abiogenesis. Besok Karena kenapa mau? besok kita cari teori gimana datangin duit. Apakah bisa dari tanah? promosi Nah, Romo Rafian ini piara dari tadi bisa aja. piara tuyul. Lebih make sense, terus lebih menggunakan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan alamiah ya. Jauh. Oh jauh. Ya, jauh headsetnya. Coba mau. Iya jadi Feedback. Tes. Ya. Nah, iya jadi memang apa? Kalau neobiogenesis itu kan lebih menggunakan kaidah-kaidah alamiah begitu ya, bagaimana dia melakukan percobaannya lebih lebih sesuai dibandingkan pendahulu-pendahulunya begitu ya. Itu satu gitu ya. Yang kedua, eh, karena saya melihat bahwa eh, segala sesuatu itu terbentuk kan apa namanya nggak bisa tunggal gitu ya, nggak bisa nggak bisa tuh organismenya bukan organisme tunggal gitu ya yang sekarang ada gitu.
Nah, itu juga jadinya make sense gitu ya teori neoabiogenesis ini, bahwa adanya perpaduan antara eh, banyak rupa gitu ya. Jadi ya saya lebih cenderung terhadap neoabiogenesis walaupun nggak ada yang nanya ya sebetulnya ya saya cenderung ke arah mana gitu ya. Tadinya saya pengen nanya Romo Rafian begitu terus apa biar seru gitu ya. Ternyata beliau mengambil jalan tengah. Selamat beliau. Teori penciptaan aja saya. Masuk. Yuk, saya terbuka. Ya memang Romo Suari, teori yang mana nih setelah mendengar presentasinya Romo Rafian? campur-campur sepertinya mau. Iya, habis Ini apa namanya? neo abio biogenesis. Iya, Nah, ini Romo Suari ini. campur. Neo abio biogenesis. Jadi setelah saya amati dan selidiki dari air yang tadinya tidak ada kehidupan dari eh, apa namanya wadah yang tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Jadi pas musim kering tuh airnya kan tidak ada. Berarti kan sudah mulai tidak ada kehidupan lagi tuh. Nah, ternyata itu di dalam lumpur itu ada rumput-rumput. Jadi banyak ikan yang bersembunyi di situ dan ada juga yang dari Jadinya itu rumput maksudnya yang mana ini? Abio ya. Bener abio. emang Romo Suari emang itu neo abio biogenesis. Iya, campur kan. Nah, jadi ternyata setelah saya cek itu banyak telur-telur ikan di rumput-rumput. Nah, jadi kemungkinan ya pada saat hujan itu telur-telur ikan itu menetas begitu mau begitu Besok juga kata besok kata-kata nelayan yang nggak kodok-kodok yang menetas jadi kecebong itu besok nelayan nggak usah ke laut, mau nungguin hujan kemana tuh? aja. Hah? Kan datang ikan, nggak usah nyelamatin ikan lagi. Ikannya nggak mungkin tenggelam. Oh gitu ya. Jangan Hmm. jangan mancing. Ya baik Pak, terima kasih. Mungkin Romo Revian ada yang mau ditambahkan? Tidak cukup. Oke. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Itu udah ada lagi Pak, neo abio biogenesis. Iya.